Ada kuntilanak naik pesawat. Iya. Di pesawat terhalang kursi. Karena salam saya tidak dijawab semangat, izinkan saya mengulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kecil dan lincah si anak tupai, berlompatan di atas dahan. Kalaulah sudah sampai di Tanjung Balai, berat rasa hati nak balik ke Medan. Agak merayu sedikit kan supaya aman pulang. Iya. Apa lagi bantuannya? Bagaimana nak membuat gulai? Aduk bumbu sampai merata. Apa ciri orang Tanjung Balai? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik budi bahasa. Ini kalau ini supaya double sih kita amplopnya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Allazina amanu bil taqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyina al-mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du. Tiada henti kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki dan karunia. Menjelang siang kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, yang tentu kita berdoa dan memohon semoga majelis kita ini insyaallah majelis yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang hadir semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah. Kalau ada yang sakit diberikan kesehatan, yang punya masalah segera mendapat solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Mungkin diuji oleh Allah dengan pasangan yang belum harmonis, insya Allah pulang dari sini hubungannya menjadi hubungan yang baik, keluarganya menjadi keluarga yang baik, bersama-sama sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada panutan dan teladan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semuanya dapat syafaat, keluarga Bapak Ibu dapat syafaat, sehingga Bapak Ibu dengan keluarga semuanya dapat berkumpul di surganya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati dan kami muliakan Ketua Cendri Tanjung Balai Bapak Dr. Haji Surya Hadi Saputra MKM, ya, begitu juga dengan tokoh kita tadi Pak Ustadz Dr. Haji Asyura MHI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat semuanya yang tidak disebutkan, tapi insya Allah malaikat tidak lupa mencatatnya jadi kebaikan Bapak Ibu semuanya. Awali dengan firman Allah, ya karena ini menjadi judul kita bersama, ku bawa cinta hingga ke surga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ghafir, ya, atau dalam surat Mukmin, nama ayat lainnya, nama surat lainnya ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa
fawzul azim. Shadaqallahul azim. Indah sekali ayatnya Bapak Ibu. Ini doanya malaikat. Allazina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arasnya Allah. Wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya itu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya Allah, subhanallah, bukan hanya itu. Ya. Dan mereka itu mendoakan orang-orang yang beriman. Apa doa mereka buat orang yang beriman itu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Duhai Allah, Tuhan kami, ilmu-Mu, rahmat-Mu itu begitu luas sekali. Faghfir lil ladzina tabu. Berikan ampunan-Mu kepada orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan-Mu. Dan yang menarik, bukan hanya orang yang beriman ini, tapi juga keluarganya didoakan. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkan mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan. Bukan hanya mereka, min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Jadi kakeknya ke atas, terus begitu juga pasangan mereka ke samping, juga ke bawah, wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at, juga lindungi, selamatkan mereka dari segala macam yang enggak baik ya Allah, khususnya nanti di hari akhirat. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Sungguhnya pada hari itu yang telah Engkau berikan perlindungan dari sayyi'at, mereka ini adalah orang yang telah Engkau berikan rahmat. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan ini adalah fauz, kemenangan yang sangat dahsyat sekali. Jadi Bapak Ibu, dahsyat sekali. Judul kita hari ini, Kubawa Cinta Hingga Siap kita? Insyaallah. Siap kita? Insyaallah. Yang jawab cuma 5 orang. Siap kita? Insyaallah. Insyaallah. Kubawa cinta hingga ke surga. Coba satu satu. Yang awal tadi saja. Dari awal coba. Videonya tak jalan ya? Yang atas itu video itu. Nah, itu jangan aja dulu. Ada suaranya kan? Ibu yang di sana nampak Bu? Gak nampak Bu ya? Aduh. Hah? Iya. Jarak hanya sekedar kata, kita saling mencinta. Selamanya tak akan hilang cinta ini, bersemayam di hatiku, di hatimu. Inilah janjiku, tak ada kasih yang tak ada, tak bermalam di menyambar. Karena hatiku mencintaimu, tak berbatas waktu. Saya dan keluarga saya, kami memang sebetulnya nggak pantas dan layak di sini. Ya, karena masih banyak para senior, para orang tua yang lebih lama dalam mengarungi rumah tangga. Ya, kami baru 16 tahun, menjelang 17 tahun ya. Tapi karena memang Pak Dokter minta ya untuk menyampaikan, ya ini adalah amanah babnya, ya babnya amanah ya. Walaupun memang juga di masyarakat sering sekali memang rumah kami itu selalu kedatangan orang yang mengeluhkan masalah rumah tangga. Ya. Yang bahkan kadang-kadang saya itu bingung. Saya melihatnya, ini kayaknya usianya udah bapak sama mama saya ini, gitu kan. Tapi ngadunya ke kita. 2 bulan yang lalu datang, sore-sore udah menjelang maghrib, seorang bapak hampir nangis dia. Dan cerita, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz,
rumah tangga saya sudah di ujung tanduk ini Ustaz. Hampir habis sudah cerita. Nah, sambil nangis ini bapak-bapak. Yang saya melihat usianya ini ya orang tua kita, tapi begitulah mungkin di masyarakat kita dianggap bisa membantu mereka. Ya apa yang bisa kita miliki kita bantu. Yang mudah-mudahan ya kita sama-sama niatnya di sini Bapak Ibu ya. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior ya. Tadi Ustaz anaknya sudah 5, kami baru 4 gitu kan. Kita dalam forum ini insya Allah kita sharing. Ya, kita Bapak Ibu berbagi, kita berbagi. Nah, ini tentang biodata saya. Ya, saya tinggal di Tanjung Merawat sebetulnya. Ya, kadang-kadang di rumah juga mohon maaf disebut-sebutin itu dasar anak, disebutin itu kan. Semua yang di kebun binatang itu dikeluarin. Untung aja anaknya nggak ngelawan. Kalau saya anak disebutlah binatang tertentu itu kan, memang maaf apa itu ribut nanti jadinya. Tapi begitulah Bapak Ibu, kita harus jadi dengan buat kita bersama. Dulu saya punya teman waktu di Sudan itu, ketika baru nikah, ya, istrinya bilang, "Bang, belajar lah bang, beli buku, nanya sana sini, gimana caranya kita bisa punya anak." Sederhana nih, bisa punya anak. Suaminya bilang, "Alah dede, entok aja, entok bebek gitu kan, kawin gak pakai belajar jadinya anaknya," katanya. Gak pakai belajar jadinya, ada telurnya, ada anaknya, jadinya. Tapi ternyata Bapak Ibu ucapan ini dapat teguran dari Allah. Lama gak punya anak, akhirnya gelabakan gitu kan, banyak istighfar lah, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, sudah salah ngucap gitu kan. Hampir 10 tahun juga itu gak punya anak, padahal sehat-sehat, periksa dokter gak ada masalah, tapi kenapa gak dapat keturunan juga? Mungkin teguran dari Allah atas ucapan yang begitu tuh gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan, kita jangan hanya menjadi suami, menjadi istri atau menjadi orang tua hanya secara biologis saja. Karena kalau baru biologis, lanjut Bang. Ya. Ini firman Allah dalam surat Muhammad. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru matwan lahum. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 12. Dan orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang, belum Bang? Mereka bersenang-senang, mereka itu makan persis seperti hewan makan. Sama. Ya kayak tadi orang tua biologis saja lah kayak hewan. Tapi yang kayak gini kata Allah, wanaru maswallahum, neraka itu nanti tempat kembali buat mereka. Iyazbillah. Bapak Ibu, iyazbillah, janganlah kita, keluarga kita karena hanya sekedar biologis saja gitu kan, kita nggak bawa misi, nggak bawa tujuan, akhirnya neraka tempat kita. Enggak. Lanjut Bang. Ya kita tahu ini ayat ini populer. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya kan? Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perintah Allah kepada kita, qu anfusakum. Ya ayyuhallazina amanu, walaupun ayatnya kepada bapak, tapi sebetulnya juga berlaku untuk ibu-ibu. Siapa saja yang beriman, mau laki mau perempuan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena tadi kalau cuma biologis saja, ujung-ujungnya adalah neraka. Makanya supaya nggak masuk neraka, qu anfusakum wa ahlikum. Ahli kita siapa Bapak Ibu? Ku anfusakum, dirimu, anfusakum, wa ahlikum. Siapa itu ahli kita? Hah? Keluarga kita itu siapa? Suami, anak, istri, orang tua, pembantu masuk nggak? Masuk. Ahlikum itu anggota yang ada di rumah kita, mau rumah kecil ataupun rumah besar kita. Kalau bahasa Malaysia itu ahli itu anggota, ya kan? Ahli itu anggota.
Jadi memang perintah Allah itu bukan hanya diri kita, bukan suami istri kita, ahli kita, anggota kita semuanya. Ya. Ahli kita, anggota kita semuanya itu harus terselamatkan dari neraka. Oke. Ya. Ya, lanjut Pak. Bapak Ibu di sini siapa yang pernikahannya udah 50 tahun? 50 tahun emas ya? Good. Ada yang udah emas 50 tahun? Belum ya. 40 tahun? Belum 40, belum nyampe Bu? 30 tahun? Jadi paling tua sini berapa nih paling tua? 25 tahun Bu ya? Nah, 25 tahun itu berarti perak ya? Masya Allah. Bapak Ibu kita renungkan. Ya ini bahasanya Al-Quran, akad pernikahan atau ijab qabul dulu tuh, gitu kan? Ya, biasanya bergetar itu kalau bapak-bapak ijab qabulnya gitu ya. Bahkan sampai ada yang diulang gitu ya karena saking gak lancar, saking groginya takutnya. Maka di beberapa tempat itu kadang harus diselimuti gitu ya. Nah, dalam bahasa Al-Quran ijab qabul akad pernikahan disebut dengan misaqan ghaliza. Menariknya misaqan ghaliza dalam Al-Quran cuma 3 kali Bapak Ibu. Cuma 3 kali disebut. Yang pertama itu An-Nisa 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Ini cerita tentang nikah nih. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana mungkin engkau akan mengambil balik lagi mahar. Jadi ceritanya ada suami yang pelitnya itu, Masya Allah. Jadi ketika dia nikah kasih mahar, jangan Bu ya, apa dulu maharnya Bu? Hah? Seperangkat alat sholat. Maharnya memang seperangkat alat sholat. Antaranya Bu? Hah? Antaranya apa Bu? Iya. Kalau maharnya memang kecil Pak Ustaz. Antaranya ini itu yang laki-laki ini kadang-kadang jadi berat juga nikah itu kan, belum lagi ada uang angusnya Bu ya. Ada uang angusnya lagi gitu ya. Nah ini ceritanya di ayat ini. Jadi ada suami yang ketika dia nikah ngasih mahar. Nah ketika itu dia mau cerai, maharnya mau dimintanya balik lagi. Yang politan ini Bu ya. Mau diambil lagi, makanya ditegur oleh Allah. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana mungkin kamu mau ambil balik lagi? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, antara kamu ya laki perempuan itu sudah bercampur. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, kalian lupa bahwa para wanita itu, istri kalian itu sudah ngambil dari kalian mitsaqan ghaliza, janji yang kokoh, janji yang kuat pada waktu ijab qabul itu mitsaqan ghaliza, kata Mutanggung Allah mengatakannya. Memang kadang-kadang Bu kalau udah mahar kita gitu kan, pala kali nyawa apapun ya yang udah dikasih pun mau diminta balik lagi gitu kan. Atau sebaliknya, di zaman Rasulullah ada wanita yang ketika dia dicerai, ketika dia menjalani rumah tangganya, dia nggak suka sama lakinya sehingga dia mengajukan gugatan cerai. Jadi boleh juga gugatan cerai melalui perempuan, itu namanya khulu. Ya, khulu dalam Islam ada perceraian atas gugatan perempuan. Datang ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaulah bukan karena takut kekafiran, setiap kali lakiku pulang ke rumah mau meludahi mukanya katanya. Nah kalau udah ngamuk kan gitunya Bu. Ya kan, engkaulah bintang, engkaulah bulan, itu kalau lagi meskanya itu. Tapi kalau udah ngamuknya mau meludahi mukanya itu ya Rasulullah. Tapi takut awak kafir.
Nah ditanya oleh Rasulullah, ataruddina hadiqatahu, katanya hadis tentang dulu. Apakah engkau mau balikkan kebunnya? Kenapa rupanya kebunnya? Rupanya dulu ketika nikah maharnya kebun. Nah ini dia. Jadi laki-laki ini kan ngasih mahar itu harus yang terbaik, Pak. Ya kan? Udah lewat. Iya kan? Kasihnya kebun kurma, kalau kita kebun sawit lah, anggaplah kebun sawit 10 hektar jadi mahar, cocoknya dulu. Ya kan? Nah ini waktu itu. Ya, ataruddina hadiqatahu, kata Rasulullah, mau dibalikin nggak kebun yang jadi mahar itu? Dia katakan kepada Rasulullah, bal ziyadah ya Rasulullah. Jangankan kebun itu, nambah juga siap. Wah ini dia. Kalau lagi emosi memang gitu, Bu. Gitu kan, lagi emosi gitu. Nah ini ceritanya intinya bahwa dalam ya ijab qabul itu disebut dengan mitsaqan ghalizah, ya, janji yang kokoh. Yang kedua, mitsaqan ghalizah, tadi saya sebut cuma 3 dalam Al-Qur'an, itu surat An-Nisa 154. Wa rafa'na fawqahum ad-duna bi mitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ceritanya Bani Israil ketika mereka berjanji dengan Allah. Dan ini mengerikan suasananya. Buka buku tafsir Ibnu Katsir misalkan. Itu Allah sebutkan wa rafa'na fawqahum ad-dura bi mitsaqihim. Ketika Bani Israil berjanji dengan Allah, Allah angkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Kalau kita Gunung Sitaya atau Gunung Sinabung, itu diangkat di atas kepala mereka tinggi-tinggi. Ketika mereka berjanji kepada Allah, apa janjinya? Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, masuk dari pintu gerbang, la ta'du fis sabti, jangan melampaui batas pada hari Sabat, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari mereka ini mitsaqan ghalidha. Jadi suasana kita ijab qabul itu sama suasananya Bapak Ibu dengan Bani Israil, juga diangkat perjanjian mereka oleh Allah di mana di atas mereka itu ada gunung. Nah, bisa merinding kita kan? Ijab qabul di atas kepalanya ada gunung nih. Kalau macam-macam di gunung bisa jatuh nih. Itu suasananya sama. Nah, ayat yang ketiga, wa ittakhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini lebih dahsyat lagi, Bu, Pak. Ini Allah cerita bahwa ketika Nabi, ketika Rasul dilantik jadi Nabi, jadi Rasul, mereka itu ketika dilantik, diangkat, diambil sumpahnya, ternyata sama kondisinya dengan ketika kita ijab qabul. Ini ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi janji-janji mereka, dari engkau ya Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa anak Maryam, kami ambil dari mereka semua ini mitsaqan. Subhanallah Bapak Ibu, ya 3 ini dicoba dihadirkan dalam diri kita. Ketika dulu ijab qabul, itu kan suasananya ada gunung di atas kepala kita, suasananya kayak para nabi dilantik jadi nabi dan rasul. Jadi main-main itu Bapak Ibu ijab qabul yang dulu kita lakukan itu. Coba berikutnya Bang.